Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Tanggal berapa ya Bu sekarang? Tanggal 4 Juli. Kita bertemu lagi di ibadah online kita 4 Juli 2021. Nggak kerasa ya, Pasti sudah kita setahun semua lebih. senang, anak-anak pasti berbahagia ya. Iya, Karena apa Bu Novi? karena apa ya? Karena hari ini masih diberi kesempatan untuk ikut ibadah. Ya betul sekali. Tubuh sehat, sudah sarapan, udah disiapin papa mama ya. Apalagi banyak kayaknya Bu ya. Ya. Terlebih lagi, kita kan baru saja ada kenaikan kelas ya. Naik kelas. Wah, Ya, ini yang paling senang ditunggu-tunggu sekali. nih. Sepatu baru Ya. biasanya ya Bu ya. Seragam baru untuk yang sekarang mungkin masuk SD, masuk TK Ya. atau SMP ya Bu Senang ya. sekali tentunya. Jadi yang kelas 1 naik kelas 2 Betul. berikutnya. Yang kemarin kelas 6 sekarang sudah mulai SMP. masuk di SMP. Temannya baru-baru ya. Senang sekali. Tentunya kita lebih bersukacita ya, Iya, dari biasanya. lebih bersukacita dan bersyukur. Ya anak-anak, Kita akan mulai. iya Bu Kebagian Novi sekolah dan Bu Sri undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan akan apa? pujikan, ku mau berjalan dengan juru selamat Siapa kita. yang mau jalan sama Tuhan Yesus? Ya, kita semuanya angkat tangan Semuanya mau berjalan ya, sama Tuhan Yesus. iya. Ya, Oke, kita berarti- pujikan sama-sama Ya. ya. Aku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Sekali lagi anak ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku ke lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Iya, ikut Tuhan Yesus itu saat senang aja atau Saat susah juga. saat susah juga atau susahnya nggak mau lah ikut Tuhan Yesus. Susahnya aku mau senang-senang aja, aku mau diberkati Tuhan Yesus aja, aku mau dikasih apa yang aku minta sama Tuhan Yesus aja. Aku nggak mau kalau Tuhan Yesus suruh taat. Nah kira-kira itu murid yang baik nggak Bu? Wah, rasanya kok Kayaknya nggak ada ya muridnya Tuhan Yesus nggak kayak gitu ya. Coba nih ngomong-ngomong soal murid, kita doa dulu aja ya Bu ya. kita akan berdoa dulu. Ya kita doa dulu anak. Sebelum kita lanjutkan pujian, kita akan berdoa dulu ya anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Sehingga pada minggu ini Tuhan, Kau berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh kembali berbakti. Meskipun saat ini Tuhan masih online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami karena Tuhan senantiasa memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, tadi terakhir kita ngomongin soal murid. Ya. Ayo, Bu Sri hafal enggak? Ya, murid 12 Tuhan rasulnya Yesus, Tuhan Yesus. Ya, ada 12. Ya, kita cek nanti kita juga pujikan satu persatu. Kita sambil ngafalin Ya, lewat betul sekali. pujian, Ya, betul? Betul sekali. Iya. Kita pujikan 12 murid Yesus.
Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sudah mulai hafal kan? Sekali lagi biar tambah hafal. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Iya. 12 murid Yesus ya. Enak ya kalau dihafalkan dengan nyanyian ya. Betul sekali, seperti ada pujian juga yang lain, ada kisah tentang Nabi Nuh. Coba kalau suruh baca kalian mungkin ngantuk, soalnya ceritanya panjang. Tapi kalau dipujikan kalian bisa tahu intisarinya. Itulah sekali, ya. Gunanya dipujikan. Iya Bu Sri, kayaknya Bu Sri mau mengingatkan sesuatu sama anak-anak. Oh iya ya, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Betul Tetapi sekali. jangan lupa kita juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita juga akan berikan persembahan. Sembahan ya. Ya, seperti biasa ya Bu Novia, persembahan sekolah minggu bisa dipersembahkan melalui amplop Ya, dimasukkan yang dalam amplop. diberikan tulisan Betul. sekolah minggu. Dan bisa tanggalnya. dimasukkan Ke kotak surat yang di depan ya, atau? pasti sudah hafal anak-anak Iya ya. betul. Oh iya, kita kan masih online juga ya. Jadi kalian bisa anter, barengin sama persembahannya papa mama, masukin ke dalam kotak surat ya. Oke anak-anak, sekarang kita mau nyanyi dulu apa doa dulu ya? Ya, kita mau nyanyi dulu. Nyanyi setelah dulu itu ya. kita akan Oke, berdoa. kita pujikan satu lagi. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi anak ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
Puji Tuhan anak-anak, kita sudah minta Tuhan Yesus untuk datang, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita ya. Yuk kita berdoa untuk firman kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah online kami hingga pertengahan ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bu Erna. Tuhan Yesus tolong setiap kami untuk mempersiapkan hati kami, untuk mau dengar-dengar firman-Mu dan dilakukan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Berkati juga Bu Erna dalam menyampaikan firman-Mu agar seturut dengan yang Tuhan Yesus kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap Alkitabnya? Yuk kita buka Alkitab kita dari Lukas 9 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Sudah ketemu? Kita akan baca sama-sama ya. Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Di bawah perikop, Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Anak-anak, judul firman Tuhan hari ini tadi apa? Yesus mengutus ke-12 murid. Anak-anak, Tuhan Yesus memilih 12 orang untuk menjadi muridnya. Murid, kalian tahu enggak murid itu apa? Murid adalah orang yang mengikut atau orang yang belajar, yang mau belajar. Yesus memilih 12 orang untuk menjadi muridnya. Yesus memilih murid-murid ini agar mereka mengikuti Dia, agar mereka belajar secara langsung dari Dia, mencontoh teladan Dia. Anak-anak, kira-kira siapa muridnya Tuhan Yesus? Ayo, ada yang tahu enggak? Betul, ada yang bilang siapa tadi? Petrus. Siapa lagi? Yohanes, Yakobus. Iya, kemarin sudah disebutkan 4 penjala ikan yang menjadi penjala manusia. Kemarin disampaikan sama guru-guru sekolah minggu ya. Ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Ya. Tetapi anak-anak, ke-12 murid ini juga tercatat di dalam Alkitab. Mau tahu? Di dalam Matius 10 ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Kita buktikan ya, kita buka Alkitab kita dari Matius 10 ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Inilah nama ke-12 rasul itu. Rasul sama dengan murid ya anak-anak. Pertama, Simon yang disebut Petrus. Dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus,
Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sudah tahu ya anak-anak ya siapa saja? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, siapa lagi? Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot. Anak-anak, ke-12 murid Tuhan Yesus ini dipanggil Yesus agar mereka bisa menyampaikan kabar baik tentang kedatangan juru selamat dan kedatangan kerajaan Allah. Anak-anak, Tuhan Yesus menyiapkan murid-muridnya ini agar mereka mau mengikut dia, agar mereka mau belajar secara langsung dari dia, mencontoh teladannya. Hingga suatu saat Yesus mengumpulkan ke-12 murid ini dan Yesus menyampaikan kepada mereka kalau Yesus ingin memberikan mereka tugas, ingin memberikan mereka pekerjaan. Kira-kira apa ya pekerjaannya? Apa ya tugasnya? Anak-anak tahu enggak? Enggak tahu? Iya, Bu Erna akan kasih tahu ya. Tugasnya adalah Yesus memerintah mereka untuk datang kepada umat pilihan Allah dan memberitahu tentang apa? Tentang kedatangan juru selamat, tentang kedatangan kerajaan Allah. Dan murid-murid ini diberikan tugas untuk menyampaikan kabar baik itu. Dan Yesus tidak menyuruh mereka pergi memberitakan kabar baik ini sendiri-sendiri, tetapi berpasang-pasangan. 2, lagi 2, lagi 2. Yesus juga membekali mereka, membekali apa yang mereka butuhkan. Yesus membekali mereka dengan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyampaikan kabar baik. Mereka juga diberi kuasa sama Tuhan Yesus untuk apa? Bisa menyembuhkan orang sakit, diberikan kuasa menyembuhkan orang yang sakit kulit. Bahkan mereka juga diberi kuasa untuk membangkitkan orang mati. Yesus juga berpesan kepada mereka, kalau mereka pada saat mau berangkat, janganlah mereka membawa tongkat atau bekal. Jangan pula membawa roti atau uang. Jangan juga membawa 2 helai baju, cukup baju yang dipakai itu saja. Kenapa? Karena Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya agar mereka taat dan percaya kepada Allah yang akan selalu menolong dia, yang akan menyediakan segala sesuatunya. Mereka tidak perlu khawatir, mereka cukup percaya dan taat kepada Allah. Tuhan Yesus juga berpesan kepada mereka, kalau tugasnya ini tidaklah mudah, tetapi mereka tidak perlu takut. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menolong, karena ada Allah yang menolong mereka, yang akan selalu menyertai, memberkati mereka di dalam setiap langkah mereka. Tuhan akan melancarkan dan menyertai perjalanan mereka sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka tentunya sudah belajar dari Yesus sendiri pada saat mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus juga menyampaikan kepada mereka, kalau mereka harus menyampaikan kepada umat Allah, kepada orang-orang yang mendengar kabar baik itu, mereka harus menyampaikan kalau Yesus adalah anak Allah. Allah mengutus Yesus untuk datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua, untuk menebus dosa mereka, untuk menebus dosa orang-orang yang berdosa. Nah, anak-anak, Yesus juga selalu
memberikan teladan yang baik, mereka juga harus memberikan teladan yang baik juga, mencerminkan sebagai seorang yang pembawa kabar baik. Dan Yesus menginginkan agar orang yang mendengarkan mereka itu mengenal mereka, karena mereka sebagai orang atau murid Tuhan Yesus yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik. Anak-anak, seperti halnya Yesus yang mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan tentang juru selamat dan kedatangan kerajaan Allah. Anak-anak juga disuruh Tuhan Yesus, karena kita semua ini juga anak-anak Allah. Yesus juga mengharapkan agar kita bisa bersaksi seperti murid-murid Tuhan Yesus. Contohnya, apabila kalian di rumah, kalian harus rukun dengan kakak, adik, dan semua anggota rumah. Tidak boleh berantem, tidak boleh selalu bertengkar, berebut mainan atau apalah. Silahkan kalian mencontoh seperti Tuhan Yesus. Sikapnya yang baik, selalu murah hati, selalu menolong, mengalah. Pada saat di sekolah, mungkin yang besar-besar ini sudah tahu ya. Pada saat ulangan atau ujian, kalian tidak boleh mencontek. Walaupun gurunya tidak tahu, tetapi tidak boleh. Karena Tuhan melihat, Tuhan tahu, kalian anak-anak Allah harus mencerminkan teladan Tuhan Yesus. Walaupun teman-teman kalian mencontek dan menghasilkan nilai yang bagus, tetapi kalian sebagai anak Allah tidak boleh, walaupun nanti hasilnya di bawah mereka, tetapi itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Karena apa? Kalian mengerjakannya dengan jujur. Berapapun nilainya, kalian pasti akan bangga, karena itu adalah hasil kerja keras kalian sendiri. Dan mungkin ada di antara teman-teman kalian yang dibully, misalnya sering diejek atau apalah, kalian tidak boleh ikut-ikutan. Kalian harus tetap tidak boleh ikut alur, mengolok-ngolok, mengejek teman, tidak boleh. Kalian kalau bisa kalian harus apa? Menegur kepada teman kalian yang berbuat tidak baik itu. Hei, itu perbuatanmu tidak baik, jangan gitu. Kasihan, kita ini adalah anak-anak Allah, nggak boleh kayak gitu. Kita harus bersikap. Kita harus bersikap seperti teladan Tuhan Yesus. Tidak suka bohong, jujur, apalagi taat dan percaya kepada Tuhan, menyerahkan segala apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Anak-anak, Tuhan juga mengutus anak-anak agar anak-anak bisa bersaksi dan menceritakan kabar baik tentang Yesus Sang Juru Selamat, Anak Allah, yang telah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, seperti halnya Yesus menyuruh murid-muridnya. Kita akan membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalannya terambil dari Lukas 9 ayatnya yang ke-2a. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Sekali lagi, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Anak-anak, kita akan berdoa sebelum mengakhiri ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus, firman hari ini mengajarkan kepada kami agar kami boleh mencontoh teladan-Mu. Tuhan Yesus, sertai kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkepribadian baik, anak-anak yang berkarakter baik, anak-anak yang selalu taat dan percaya kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu memberkati pertumbuhan, perkembangan kami, bahkan masa depan kami Tuhan sudah menentukannya. Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah buat kehidupan
kehidupan kami ke depan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, berkati kami bila mana sebentar lagi kami mau beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus juga selalu memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.